Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Ramadan dengan NIM 211001211300056. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai pengolahan DIPS pada analisis kekar, lipatan, dan sesar guna memenuhi output praktikum geologi struktur acara terakhir acara pengolahan DIPS. Oke, sekarang lanjut ke penggunaannya ya. Sekarang analisis kekar dulu. Nah, yang pertama kita masukin dulu atau input dulu data yang udah dikasih sama asisten di sini. Nah, input ke softwarenya. Oke, ganti global ke job control, ganti global orientation formatnya. Oke. Nah, begitu udah ada nih. Nah, ke kantor plot. Nah, di sini kita langsung ke end user plan. Nah, di sini kita membuat max 1 dan max 2 dulu pada puncakan kontur di sini. Kita ambil di tengah-tengah sini, sekitar di sini. Oke. Kasih labelnya max 1. Yang diklik adalah yang di checklist all dan label karena ini adalah sebuah titik. Oke. Max 1 sama pada max 2 juga. Di sini ini max 2. Oke. Nah, setelah itu klik lagi pada add plan atau add user plan. Nah, di sini kita buat bidang. Kita buat bidang. Oke, di tengah-tengah samain juga. Tunggu bentar. 26474. Di sini kita kasih nama P1 karena ini sebuah bidang yang dicari adalah plan dan label. Oke. Nah, sekarang kita buat P2. Untuk P2 kita lakukan yang sama di sini. Jadi kita samain sama max-nya ya. 21267 kasih nama P2. Oke. Nah, setelah ini titik perpotongan antara bidang di P1 nih di sini nih P1 dan P2 adalah sigma 2. Ini kita kasih titik di sini di sekitar sini. Oke. Nah, ini adalah sigma 2 dan karena sebuah titik yang dicari spol dan plan. Nah, udah. Setelah itu kita buat griddle plan. Masih dengan tools yang sama juga di add user plan ya. Ini. Nah, di sini buat di sekitar sini ya. Ini samain sama sini 3422 karena ini bidang plan. Nah, kita labelnya kasih nama griddle plan. Oke. Nah, udah gitu karena sekarang kita akan menentukan sebuah sigma 1 dan sigma 3. Kan kalau sigma 3 itu lebih dari 90 derajat, kalau sigma 1 itu kurang dari 90 derajat. Nah, sekarang kita cek dulu pakai tools measuring angles di sini. Buat ngecek apakah ini di atas 90 derajat atau di bawah 90 derajat. Di sini. Oh ya, ini berarti di atas 90 derajat otomatis ini adalah sigma 3 berarti sekitar 60 derajat ya, 70. Berarti di sini kita pakai tools lagi add pitch grid. Nah, di sini kita samain di sini. Samain sama ininya. Oke. Nah, ini tuh garis bantu dan tiap si ininya. Nih, garis grid ininya tuh ada interval 10 derajat. Tadi kan berarti 93 60 ya. 60 70 berarti di sini nih. 7 sekitar di sini nih. Ini adalah sigma 3.
Oke, ini namanya sigma 3 dan ini adalah sebuah titik. Oke. Nah, untuk menentukan sigma 1 adalah 90 derajat dari sigma 3. Nah, otomatis kita akan, ini ada garis nih ya, berarti 9 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar di sini. Nanti coba kita 9 di sini ya. Atau cara gampangnya sebenarnya sigma 3 ada sigma 3 sigma 1 dengan sigma 3 tuh harus melewati garis nih. Nah, harus melewati garis tadi sekitar di sini ya. Ini 90 derajat. Nah, kasih nama sigma 1. Oke. Nah, untuk ngecek apakah sudah 90 derajat, pakai tools measuring angle lagi. Yang di sini, oke, sama sigma 3 di sini. Oke. Udah ya, udah 90 derajat ya. Nah, udah gitu kita ke tools, kita hapus si bantuannya itu, si pitch grid-nya. That's all. Nah, udah jadi kayak gini. Kita ganti dulu ke warnanya biar lebih enak. Kita ganti ya. Oke, apply. Oke, udah keganti. Terus udah gini kita add dulu si legendanya. Ya, view. Udah gitu kita kasih stereonet di sini. Kita kasih equatorial. Oh, ini nggak kelihatan, bentar ya. Overlay-nya ganti dulu. Oke. Nah, jadi kayak gini. Oh, ini konturnya hilang, bentar. Nah, udah. Nah, ini dan gini, ini trend dan pelangnya udah ada. Jadi hasilnya bakal kayak gini. Ini aku screenshot dulu ya, buat nanti hasil untuk disusun di laporan. Oke. Sekarang dilanjut ya ke analisis liputan. Pertama ya masih kayak tadi sih, yang kekar kita ini dulu input data dari asisten. Nah, tapi di sini berhubungan ada strike dengan sudutnya northwest, kita harus konversikan itu menjadi northeast dulu. Nah, gimana caranya? Dengan cara 360 derajat dikurangin n. Ya, misalkan n itu adalah sudut strike yang northwest. Nah, ini kebetulan sama aku udah dihitung nih di sini. Udah aku ganti. Jadi kita langsung copy paste aja ya. Kita masukin ke softwarenya. Nah, udah gini kayak tadi job control ini ganti dulu. Sini. Oke. Nah, udah ganti. Kita ke sini. Nah, keluar kan ya, bentar. Nah, ini udah ada, ini max 1 dan ini max 2. Kita lagi nih add user plan, kita taruh di sini nih tengah-tengahnya. Terus sini. Kita kasih nama max 1 karena ini sebuah titik. Jadi pol dan label saja yang di checklist. Oke. Nah, ini max 1. Sekarang buat max 2 di sini. Buat lagi di puncak konturnya. Ini max 2. Oke, nah udah ada max 1 dan max 2 nya. Ini kita coba max 2. Nah, oke. Nah, ini max 1 dan max 2 nya. Nah, gitu kita buat ininya. Si bidangnya kita samain dulu deh. 9 dulu. Nah, di sini kita kasih namanya sayap lipatan
1. Nah, karena sebuah bidang, jadi plan dan label yang di checklist. Begitu juga dengan pembuatan sayap lipatan 2. Nah, di sini ini sayap lipatan 2. Nah, sayap lipatan 2. Di sini. Nah, oke. Sayap lipatan 2. Ini ya plan dan label, sama karena sebuah bidang. Oke, jadi nih kayak gini. Nah, di sini titik potongan antara si sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2 itu adalah sigma 2. Jadi kita buat dulu di sini. Sekitar di sini. Alright, di sini ya. Nah, ini sigma 2 karena sebuah titik pol saja. Pol dan label. Nah, udah tuh ada sigma 2. Sekarang kita buat bidang bantunya dulu. Nah, di sini Oke, kita buat bidang bantu karena bidang bantu adalah sebuah bidang. Ya. Yang diklik adalah plan ya dan label. Oke. Nah, sama kayak tadi, sekarang kan untuk menentuin sigma 1 dan sigma 3, kalau sigma 3 melebihi 90 derajat, kalau sigma 1 di bawah 90 derajat. Nah, caranya gimana? Kita pakai dulu si tools measuring angle. Nah, kan ini 75 derajat ya, kita pakai ini. 75 derajat berarti di bawah 90 derajat berarti itu adalah sigma 1. Oke, itu sigma 1. Bentar, berarti 30-an ya. Berarti bentar. Di sini kita pakai tools lagi, add pitch grid, kita samain sama ini. Oke. Nah, ini tiap ininya 10 derajat ya interval di gridnya. Jadi berarti 30-an ya berarti ya. Di sini kita taruh di sekitar di sini. Nah, terus ini berarti ini tuh sigma 3. Sigma 1. Sebuah titik ya. Jadi pol sama label yang di checklist ya. Nah, ini sigma 1. Nah, sekarang penentuan sigma 3 itu berarti kan 90 derajat ya. 90 derajat sigma 1. Berarti sekitar di 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 di sini. Sekitar di sini. Nah, ini di sini. Kan sebenarnya cara gampangnya ini sigma 2 dengan sigma 1 itu harus bertemu nih. Iya, sekitar di sini. Nah, ini sigma 3. Sigma 3 karena titik ya, pol dan label. Oke. Nah, kita cek dulu ya udah 90 derajat atau belum pakai tools measuring angle. Nah, sigma 1 sigma 3. Nah, ini udah ya. Oke. Nah, udah kayak gini. Kita delete all tools dulu. Nah, udah ada. Nah, sekarang kita buat axial plane-nya. Axial plane-nya itu di sini nih, melewati bentar. Di sekitar ini. Di sini 24 sekitar di sini. Nah, 12981 ya. Mana bidang kita buatnya gini. Label oke. Udah nih. Nah, udah gini, kita ganti dulu warnanya aja biar enak ya. Kita ganti warnanya dulu sininya.
overlay-nya apply. Oke. Nah, kita ganti warnanya. Saya sesuai selera aja sih ini Maya. Ini. Oke. Bentar. Apply, oke. Udah, kita masukin dulu legendanya. Itu legend. Nah. Oke. Nah, udah gini kita kasih stylenya yang equatorial. Oke, jadi. Nah, ini buat legendanya di sini nih. Berarti trend bintangnya ini. Aku screenshot dulu ya. Buat hasil di laporan. Oke. Oke, sekarang kita akan melakukan analisis bidang sesar pada bidang dispatcher. Pertama ganti dulu ininya, global orientation formatnya ke select divide. Oke. Nah, begitu kita masukin data dari asisten ya, yang udah dikasih sama asisten. Kita pencet aja di mana aja, di sini misalkan. Nah, kita masukin di sini data yang udah dikasih sama asisten ya. Kita cek dulu berapa 145 sama 43 untuk strike sama dimnya. 145 dan 43. 43 kita kasih label bidang sesar. Bidang sesar karena sebuah bidang yang diceklis adalah plan dan labelnya. Oke. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama sih pada gas fracture ya. Kita kasih dulu namanya gas fracture. Nah, di sini pakai data yang dikasih sama asisten juga ya. Udah dikasih sama asisten, lalu diberi asisten 35 sampai 1 untuk strike sama dimnya. Plan dan label karena itu sebuah bidang. Oke. Nah, di sini titik pemotongan antara bidang sesar. Bidang sesar ya, bidang sesar dan gas fracture ini adalah sigma 2. Nah, di sini tuh sigma 2 ya. Sigma 2. Karena sebuah titik kita kasih pos saja dan label yang untuk di checklistnya. Oke. Terus kita buat bidang bantu di titik perpotongan sini. Nah, ini kita kasih nama bidang bantu, dan karena sebuah bidang, maka yang di checklist adalah plan. Oke. Nah, sekarang buat sigma 1. Nah, titik perpotongan nih di sini. Titik perpotongan antara gas fracture dengan bidang bantu itu adalah sigma 1. Nah, ini sigma 1 kita beri sigma 1. Karena sebuah titik ya, jadi pol dan label. Oke. Nah, sekarang kita harus mencari sigma 3. Sigma 3 itu jaraknya dari sigma 1 adalah 90 derajat. Kita gunakan tools pitch grid agar membantu kita. Sekitar di sini ya. Oke. Nah, tiap grid ini intervalnya 10 derajat ya. Jadi kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, sekitar di sini nih. Oke, kita sigma 3 pol dan label. Oke. Nah, ini sigma 3-nya. Nah, kita cek ya apakah ini benar atau enggak pakai tools measuring angle. 90 derajat belum. Ya udah ya berarti. Nah, udah gitu kita delete dulu ini apa? Delete autos atau pitch gridnya kita delete dulu. Nah, kita ganti dulu ya buat warnanya.
apply. Oke. Nah, udah kan ya. Terus udah gitu kita add dulu stylenetnya. Tutorial. Oke, ini udah jadi ya buat analisis bidang sesar di structure. Kita tampilin dulu legendnya. Nah, ini udah ada nih trend dan pelangnya. Oke, sekarang lanjut ke analisis bidang sesar. Buat garis-garis ya atau striasi. Yang pertama kita add user plan. Tetap di sini kita pakai data dari asisten, data yang sama asisten. Oh iya, untuk pertama ini job ininya dulu, global organization formatnya ganti dulu. Oke. Nah, jadi supply di sini kita masukin di sini, masukin data ini bidang sesar, dan kita lihat di sini kedudukannya 227, besarnya buat kedudukan deepnya 44, karena ini sebuah bidang yang di checklist adalah plan ya. Oke, ini bidang sesar ya. Nah, udah gitu kita buat trend lainnya ya. Buat trend lainnya di sini kita taruh sebesar berapa ya? Buat di datanya itu 246. Oke. Nah, ini buat trend lainnya. Nah, di sini nih kita sekarang kita buat head plan. Nah, ini titik perpotongan antara bidang sesar dan trend ini kita buat bidang bantu. Sekitar di sini. Nah, ini kita buat bidang bantu. Kasih nama bidang bantu dengan harus berbidang ya, plan dan label ya untuk visibility yang di checklist ya. Oke, nah ini bidang bantu. Nah, perpotongan antara bidang apa ini? Bidang bantu dengan bidang sesar itu adalah sigma 2. Kita kasih tools lagi pakai tools add user client di sini. Nah, ini sigma 2. Karena sebuah titik yang kita checklist adalah pool dan label ya. Oke. Nah, untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3 kita menggunakan tools pitch grid di sini. Nah, sini untuk ini tuh untuk membantu penentuan sigma 1 dan sigma 3 ya. Bentar. Sini. Oke, mantap. Nah, sigma 1 tuh ini 30 derajat ya. 1 2 3 kan ini interval temperature 10 derajat, berarti sekitar di sini. Nah, ini sigma 1 karena sebuah titik ya, pol dan label untuk yang dicek itu visibility. Nah, untuk sigma 3 adalah 90 derajat dari sigma 1. Berarti kan sekitar 9 garis lah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sekitar di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini ya. Ini sigma 3. Sigma 3. Oke. Nah, kita cek aja pakai tools measuring angle. Nah, kita cek ini sigma 1 dengan sigma 3. Oke, udah ya. Derajat. Nah, udah gini kita delete all tools. Nah, ini buat hasilnya. Kita ganti dulu warnanya ya.
Oke. Udah jadi. Ini kita tampilin stereonetnya. Tutorial. Oke. Oke, udah. Oh iya, legendanya dulu belum ya? Nah, ini buat legendanya. Oke, lanjut ya. Sekarang yang terakhir, struktur analisis bidang besar buat struktur penyertanya Druid Vault. Oke, kita masukin lagi data yang diberi oleh asisten. Ini ganti dulu ininya ya, juga kontrolnya dulu di global orientation format strike divide. Oke, terus kita klik di sini. Kita pencet di mana aja sih? Terus kita masukin dulu datanya di sini. Buat si bentar. Strike dip sama right-nya. Strike dip-nya. Oke, ini berapa? Bidang sesarnya 235, kedudukannya 235. 25 sama 43. 43. 235, 4. Oke. Karena bidang, plan, dan label ya. Bidang sesar. Oke. Nah, sekarang kita buat bidang bantunya. Break fault-nya dulu. Break fault-nya kedudukan 108 untuk strike. 108, ini 56. 56. Nih, break fault. Masih sama ya ini ya, karena semua bidang. Oke. Nah, titik perpotongan ini disebut dengan sigma 2. Kita kasih titiknya di sini. Sigma 2. Nah, titik ya, pol dan label. Oke. Ini sigma 2-nya. Sekarang kita buat bidang bantu di titik yang sama dengan sigma 2. Bentar. 358. Mana ya? Oke, ini plan dan label karena sebuah bidang. Kita rename labelnya dengan bidang bantu. Nah, sekarang kita untuk menentuin sigma 3 sama sigma 1-nya dulu, kita pakai tools ini. Pitch grid. Taruh di sini. Kita di sini. Nah, kita buat dulu sekarang sigma 3 aksennya ya. Nah, untuk sigma 3 aksen sendiri ada di titik perpotongan antara bidang bantu dengan drag fault. Nah, di sini ya, kita kasih titik. Nah, ini adalah sigma 3 aksen. Pol dan label karena sebuah titik. Nah, jarak sigma 1 aksen adalah 90 derajat dari sigma 3 aksen. Maka kita hitung ya di sini. Sigma 3 dari sini ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sekitar di sini. Oke. Ini sigma 1 aksen. Nah, untuk sigma 1 sendiri 30 derajat dari titik perpotongan antara bidang ini. Nah, bidang sesar dengan bantu. Ini kita 30 derajat dari sini 1, 2, 3 di sini ya. Nah, ini sigma 1. Oke. Sedangkan sigma 3 adalah 90 derajat dari sigma 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah sigma 3. Oke. Sekarang kita delete all tools dulu.
Nah, kita ganti dulu warnanya ya. Apply. Oke. Jadi ini ya, untuk si hasilnya, oh iya, kita tampilin dulu legendanya. Udah. Sekarang kita tampilin untuk kalau misalkan stereotype ekuatorial. Oke. Ininya, ntar biar kelihatan. Oke, nah kayak gini ya. Jadi ini dulu tentang. Nah, nih. Mungkin di sekian aja untuk pembuatan video di acara terakhir praktikal biologi struktur, acara pengolahan DIPS setelah melakukan analisis kekar, lipatan, dan sesar dibagi 3 dengan struktur penyertanya yaitu drag fault yang ini, terus ada striasi atau garis-garis, dan yang terakhir adalah disk fracture yang tadi lebih awal untuk dikerjakannya. Saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.